Shalom, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya adik-adik. Nah, sekarang kan hari Minggu. Pasti kita di hari Minggu ini memuji nama Tuhan. Tapi sebelum memuji nama Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, pejamkan mata, mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami. Tuhan berkumpul di tempat ini untuk melakukan ibadah sekolah minggu. Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan, biar dengan berkat Roh Kudus-Mu saja kami bisa menjalankan ibadah ini Tuhan dari awal hingga pertengahan dan akhir. Ya, amin. Nah, kita langsung aja ya. Lagu pertama yaitu Kasih Kasih Kasih. Langsung ya. Kasih, kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Gimana? Masih semangat semua nggak nih? Tadi kan kita habis nyanyiin lagu Kasih Kasih Kasih. Nah, lagu selanjutnya itu ada Yesus Besertaku yang ku daki 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 gunung yang tinggi. Langsung ya. Terbang luar angkasa. Ku selam 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 dalam samudra. Ku dayung 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 perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada.
selanjutnya kita persiapkan Alkitab ya. Kita buka di kitab Matius 22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menghadirkan kami di tempat ini. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Bayu. Kiranya Engkau memberkati beliau Tuhan, dan berkatilah anak-anak-Mu ini yang mendengarkan firman, supaya firman-Nya dapat diresapi Tuhan dan menjadikan berkat untuk di kemudian hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Apa kabar? Baik kan? Baik. Saya pada hari ini akan membawakan firman Tuhan. Mari kita mendengarkan semuanya, yaitu yang diambilkan dari Mazmur 34 ayat 2 hingga 9. Dibuka Alkitabnya ya. Mazmur 34 ayat 2 hingga 9. Ya, demikian kesaksiannya. Dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama masyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Itulah adik-adik firman Tuhan dari Mazmur 34 ayat 2 hingga 9. Nah, siapa yang merasa bahwa tidak dilindungi Tuhan? Adik-adik, semua pasti dilindungi Tuhan kan? Ya, baik malam, baik pagi, baik siang, baik sore, Tuhan selalu melindungi. Adik-adik kan sukacita terus ya pada hari-hari, di keluarga, di sekolah, pasti sukacita terus ya. Karena itu Tuhan melindungi. Jadi kalau adik-adik baik, Tuhan pasti melindungi. Nah, siapa yang tidak nurut pada orang tua? Ayo ngacung. Nah, pasti adik-adik kalau tidak nurut orang tua pasti selalu nangis. Tidak nurut orang tua itu pasti nanti dosa, itu banyak ganjarannya. Pasti dihukum sama orang tua kan ya. Oke adik-adik, saya punya cerita nih, yaitu seorang yang namanya Tigran dan ikan kecil. Tigran ini adalah dari keluarga kecil, yaitu keluarga yang sangat miskin. Dia bekerja ikut seorang nelayan, ikut bosnya itu nelayan, ya bosnya. Nah, pada suatu saat Tigran itu memancing, mendapatkan seekor ikan kecil. Lalu setelah dipancingnya ikan kecil itu, lalu ikan itu berteriak, "Tuan,
tolong lepaskan aku. Nah, lalu karena Tigran itu orang baik, jadi ikan itu dilepaskan. Selanjutnya, apa yang terjadi setelah ikan itu dilepaskan? Bosnya, yaitu bosnya yang punya perahu itu, bilang ke Tigran, "Kenapa kamu melepaskan ikan itu? Kita sudah susah loh cari ikan. Kita juga sudah susah loh kesana kesini, memancing, menjaring. Kita dapat ikan malah kau buang." Nah, bosnya marah. Lalu sedihlah hati si Tigran. Sedih sekali. Dia pulang dengan khawatir kalau suatu ketika dia tidak bisa makan, minum, menghidupi keluarganya, kehilangan pekerjaannya. Kan kasihan ya si Tigran. Nah, karena kebaikan si Tigran menolong ikan kecil tadi, Tuhan menolong si Tigran, yaitu melalui ini kelanjutannya ceritanya. Si Tigran ketemu raksasa. Nah, raksasa itu sebenarnya jahat. Dia ingin menjebak si Tigran, yaitu dengan pertanyaannya. Si Tigran, aku mau menolong kamu dan mau memberikan sapi kepadamu asal kamu mau menjawab pertanyaanku. Pertanyaannya si raksasa itu apa, adik-adik? Nah, pertanyaannya itu, "Hei, ikan kecil itu takut apa?" Nah, jadi apa yang ditakuti oleh ikan kecil? Dan si Tigran sebenarnya tidak tahu jawaban semuanya itu, tapi si Tigran itu punya kemampuan, keahlian mendengar suara dari si ikan. Si ikan itu pernah menjawab, "Aku takut elang." Nah, karena elang kan kalau terbang dia selalu kalau ada mangsa dia langsung menerkam. Mangsanya itu kebanyakan ikan yang ada di laut. Nah, itu adik-adik. Jadi setelah itu, karena Tigran tahu jawabannya, lalu si Tigran menjawab pertanyaan dari si raksasa itu. Si ikan kecil itu takut sama elang. Akhirnya raksasa itu kaget, terkejut. Lalu, kok bisa ya dia menjawab pertanyaanku? Ya sudahlah, si raksasa itu menepati janjinya sekalipun dia jahat. Dia menepati janji, yaitu memberikan sapi kepada si Tigran. Akhirnya si Tigran sukacita, dia senang sekali. Dia senang. Lalu membawa sapi itu. Dia memelihara sapi itu dengan keluarganya, dan dia memperoleh kehidupan yang berkecukupan dari sapi itu, yaitu dari menjual hasil susu peran sapi itu. Itu adik-adik ceritanya. Orang baik kan selalu ditolong Tuhan. Jadi orang baik itu selalu dilindungi Tuhan. Mari adik-adik semuanya, kakak-kakak dan saya, jadilah orang baik agar kita selalu dilindungi Tuhan. Ya gitu ya. Jadi seperti Daud kan di Mazmur tadi, dia sukacita, dia mengungkapkan kekagumannya pada Tuhan, bahwa Tuhan itu berkuasa atas dirinya. Dan bila kita mau berserah kepada Tuhan, berserah itu yaitu kita menyerahkan segala sukacita kita, untung kita, kemalangan kita, kehidupan kita kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menyertai kita. Tuhan pasti akan melindungi kita. Tuhan pasti akan menjaga kita. Namun kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kita harus tetap dengan berusaha. Nah, tidak hanya meminta tok, "Tuhan berikan saya uang," gitu. Kalau kita tidak berusaha, mana mungkin Tuhan akan
menolong kita. Nah, untuk itu adik-adik, kalau kita berusaha menjadi orang baik, kalau kita mau meminta Tuhan di dalam doa, kita harus berusaha. Usahanya adik-adik, kalau di rumah itu harus nurut sama orang tua, satu. Kedua, patuh sama bapak ibu guru. Ketiga, yang terkhusus ini ya, yang ketiga, takut sama Tuhan. Nggak boleh nakal, nggak boleh sembrono, nggak boleh mencuri, nggak boleh yang jahat lah, itu nggak boleh. Melukai teman itu juga nggak boleh. Jadi kalau kita mau berbuat baik dan kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan dan disertai dengan usaha kita, adik-adik, pasti Tuhan akan menjaga dan melindungi, seperti Tigran tadi telah menolong ikan. Nah, telah menolong ikan yang meronta-ronta ditangkap oleh si Tigran. Jadi itu karena kebaikan si Tigran, jadi Tuhan menyertai si Tigran, melindungi dan mengabulkan apa yang menjadi keluh kesah dari si Tigran. Baik adik-adik, itulah firman Tuhan yang pada hari ini saya sampaikan kepada adik-adik. Kiranya firman Tuhan itu selalu memberkati adik-adik. Dan jangan lupa adik-adik selalu membaca Alkitab, ya, setiap hari. Setiap hari. Jadi setelah berdoa, adik-adik membaca Alkitab ya. Itu buat nanti adik-adik bisa tahu apa kebaikan Tuhan, apa yang harus kita lakukan agar Tuhan semakin baik, agar kita selalu disertai Tuhan dan kita selalu dilindungi Tuhan. Nah, dan jangan lupa sekolah minggu ini harus adik-adik ikuti selalu sebagai dasar nanti adik-adik untuk melakukan kebaikan Tuhan. Nah, lewat tuntunan firman Tuhan yang sekolah minggu sampaikan kepada adik-adik. Demikian juga yang telah saya sampaikan pada hari ini. Adik-adik diberkati Tuhan ya oleh firman ini, oleh kebaikan Tuhan. Kiranya adik-adik selalu menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang selalu dilindungi, dan Tuhan selalu memberkati adik-adik semuanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Selamat bersenang-senang, selamat bersukacita. Nah, Tuhan berkati ya. Dadah. Shalom adik-adik. Nah, bagaimana nih dengan firman-Nya tadi? Wah, sangat diberkati ya. Terima kasih untuk Pak Bayu, terima kasih juga untuk Kak Mita yang sudah bantu pelayanan sekolah minggu GKJ Mojosongo. Nah, berikutnya kita mau doa syafaat sekaligus untuk mengakhiri sekolah minggu. Kita mau doa penutup diakhiri dengan doa Bapa Kami dan pengakuan iman rasuli. Namun sebelum itu Mbak Vira punya pengumuman nih. Jadi tidak terasa, wah, akhirnya sekolah minggu mau tatap muka gitu. Nanti informasi mengenai tatap muka akan diumumkan di grup sekolah minggu masing-masing daerah atau wilayah. Lalu nanti juga akan ada mengenai protokol kesehatan yang akan dipandu melalui video. Nanti juga akan diupload dan linknya akan di-share di kolom komentar atau mungkin kolom deskripsi di video sekolah minggu ini. Jadi buat adik-adik nanti bisa diperhatikan ya untuk protokol kesehatan yang harus dipatuhi ketika nanti sekolah minggu tatap muka offline gitu. Nah, nanti untuk sekolah minggunya bisa ke wilayah yang terdekat, misal di GKJ Samirukun, di GKJ Mojosongo, di GKJ Wonorejo. Begitu ya. Jangan lupa nanti juga akan ada penanggung jawab dari masing-masing sekolah minggu. Jadi nanti adik-adik untuk informasi lebih detailnya akan diinformasikan di grup sekolah minggu masing-masing. Begitu, oke? Nah, berikutnya kita mau untuk doa syafaat. Doa syafaat akan Mbak Vira pimpin. Yuk kita siapkan sikap doa kita. Kita mau berdoa bersama-sama dan ditutup dengan doa Bapa Kami. Yuk, mari adik-adik kita berdoa.
Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap kasih-Mu. Engkau telah berkati sekolah minggu kami Bapak, dari awal, pertengahan, hingga akhir ini Bapak. Dan Tuhan, sebentar kami mau berdoa syafaat Bapak untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pemulihan yang sedang terjadi saat ini Bapak. Kiranya pemulihan yang sedang terjadi ini akan semakin lebih baik dan membaik dari hari ke harinya Bapak. Dan Tuhan, Kau berkati juga Bapak yang mungkin juga nakes-nakes yang saat ini sedang berjuang. Kau berkati juga Tuhan pemerintah dalam menghadapi pemulihan ini. Begitu juga dengan kami masyarakatnya Bapak. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa Bapak untuk gereja dan komisinya Bapak. Kami berdoa Bapak, Engkau berkati selalu dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan Bapak. Dan juga baru saja dilakukan pentahbisan untuk Ibu Pipit Bapak yang nantinya juga menjadi pendeta kami Bapak. Engkau berkati selalu dalam pelayanannya Bapak. Kami percaya tangan-Mu selalu terulur bagi setiap kami Bapak. Dan Tuhan, kami mau berdoa Bapak juga untuk sekolah minggu yang mau akan tatap muka Bapak. Engkau berkati setiap persiapan dan kesiapan yang akan kami lakukan untuk nanti sekolah minggu tatap muka Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang kiranya saat ini belum untuk ikut sekolah minggu Bapak. Engkau berkati juga Tuhan dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan. Dan Engkau berkati juga teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit Tuhan, atau mungkin keluarganya, atau mungkin orang terdekatnya. Engkau jagai selalu melalui obat-obatan yang diminumnya dan juga keluarga yang merawatnya Bapak. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan, kiranya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapak. Sebentar juga kami akan mengakhiri sekolah minggu kami Tuhan. Engkau berkati dalam setiap aktivitas yang akan kami lakukan berikutnya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kasih-Mu. Sebentar kami juga mau ucapkan untuk doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yeay. Oke adik-adik, selanjutnya kita mau untuk pengakuan iman rasuli. Oke, tadi kita udah pengakuan iman rasuli ya adik-adik. Jadi jangan lupa sekolah minggu kita akan segera tatap muka offline. Jadi yuk dipersiapkan, jangan lupa diperhatikan juga nanti di videonya tentang apa saja sih yang perlu dipersiapkan ketika nanti sekolah minggu tatap muka offline. Oke, kalau begitu sampai berjumpa di minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.